Selamat pagi semuanya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, bagaimana kita menentukan satu nilai dari berdasarkan data real yang kita punya, eee, yang kita kenal dengan interpolasi ataupun regresi ataupun, eee, ekstrapolasi gitu ya. Ada interpolasi Lagrange, Newton, interpolasi linear, interpolasi kuadrat ya. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan dengan, metode kuadrat terkecil atau least square ya, yang akan kita gunakan nanti, untuk menentukan satu data ya. Jadi penggunaan metode least square ini digunakan untuk membuat sebuah persamaan linear, persamaan garis lurus yang menggambarkan data real yang kita miliki. Data real yang kita miliki bisa jadi bukan data yang linear ya. Relasi antara 2 variabel yang ada bisa jadi bukan yang linear, tetapi, kita berusaha membuat seolah-olah ini linear ya, seolah-olah linear sehingga nanti kita bisa gunakan formula persamaan garis atau persamaan linear yang kita punya, kita gunakan untuk mencari nilai yang belum kita ketahui ya. Memang pada dasarnya data hasil percobaan atau data real yang dimiliki, yang menunjukkan relasi antara satu variabel dengan variabel yang lain, hampir tidak pernah menunjukkan hasil yang benar-benar linear ya. Contohnya misalnya di sini misalnya ada satu relasi antara jarak dan waktu ya, yang sudah kita lakukan pengukuran secara real. Misalnya, eee, di detik pertama ini titiknya ya, ini titik pertama jaraknya di waktu pertama, lalu di waktu yang kedua seperti ini jaraknya setengah, misalnya setengah kilometer atau setengah berapa, satuannya kita belum tentukan ya. Lalu di waktu yang ketiga posisinya di sini, di waktu yang keempat posisinya di sini, di waktu yang kelima posisinya ada di sini. Kalau kita lihat di sini datanya bukan data yang linear ya. Kalau kita tarik, kita hubungkan titik-titik yang warna merah ini menjadi sebuah garis, bentuknya tidak garis lurus ya, tapi agak agak belok-belok gitu ya. Nah, ini nanti kita coba buat menjadi sebuah persamaan linear ya. Melalui metode least square ini kita akan memperoleh sebuah persamaan garis lurus yang mewakili data ini ya. Ya, yang sebenarnya termasuk numerik pendekatan ya, yang mewakili data hasil percobaan atau data real yang kita miliki. Contohnya tadi ya, data yang tadi nanti bentuknya jadi seperti ini garis lurus ya. Melalui persamaan yang diperoleh nanti kita akan mendapatkan besaran yang dicari berdasarkan data real yang dimiliki. Oke. Nah, bentuk persamaan garis lurus atau linear kita tahu bentuknya adalah Y sama dengan AX plus B. Dengan least square ini nanti kita cari nilai A-nya berapa, B-nya berapa ya. Di sini. Nah, di sini kita, dari hasil perhitungan kita tahu rumus A-nya ya, seperti ini rumusnya. A sama dengan N ya, jumlah datanya dikali jumlah hasil kali XI dan YI dikurang hasil perkalian jumlahnya X dan jumlah data Y. Lalu dibagi jumlah data dikali kuadrat dari X dikurang, jumlah X-nya dikuadratkan. Ini rumus A-nya. Nanti ini rumus B-nya 1/N 1/7 jumlah data kali sigma YI-nya dikurang A kali, N kali, A kali sigma XI-nya ya. Nanti biar lebih real kita lihat contoh kasus aja ya. Ini contoh. Misalnya kita melakukan percobaan. Ada namanya, voltage, regulator tegangan. Kita mengatur-ngatur tegangan ya, kita misal punya alat ada regulator tegangan, kita atur kalau tegangannya kita atur 2 volt, arusnya 1 ampere misal. Lalu kalau tegangannya 4 volt, arusnya 2 ampere. Kalau 6 volt 3 ampere, kalau 9 volt 4 ampere, 10 volt 5 ampere. Nanti, eee, nah di sini kita gunakan, data ini nanti untuk mencari persamaannya ya, mencari persamaannya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa R itu sama dengan V dikali I ya. Jadi ini misalnya data percobaan,
pada satu penghambat ya, pada suatu penghantar ya, pada satu kawat penghantar atau pada satu hambatan lah ya, hambatan, bukan kawat penghantar tapi hambatan yang kalau kita kasih tegangan tertentu nanti arusnya akan seperti ini ya. Nah, di sini kita coba kalau tegangannya dari 2 sampai 10 volt ya. Bagaimana nanti kalau tegangannya kita kasih 15 volt arusnya berapa ya. Nah, ini kita bisa cari dengan metode least square. Oke, biar lebih realnya kita pakai Excel ya. Saya pakai Excel coba. Nih, saya sudah saya siapkan. Misalnya gini, ya tadi kalau kita punya sudah melakukan percobaan dengan 5 data percobaan, kalau V-nya 2 volt arusnya 1 ampere, kalau 4 2, kalau 6 3, kalau 9 volt 4 ampere, kalau 10 volt 5 ampere ya. Oke, nah dari kita sudah tahu bahwa relasi antara tegangan dan arus itu sama dengan hambatan seperti ini. R sama dengan V per I ya. Hambatan pada suatu material atau kawat penghantar atau pada suatu hambatan adalah R sama dengan V per I ya. Nah, ini kita belum tahu R-nya berapa ya. Nah, nanti kita cari R-nya dengan cara seperti ini, termasuk juga mencari nilai berapa I-nya kalau V-nya tertentu kita dapat ya. Ini dari I sama dengan R sama dengan V per I ya. Maka I-nya adalah V per R, lalu I sama dengan V per R ini kita coba rubah menjadi sebuah persamaan linear nih. Jadi V-nya menjadi 1 per V per R ini menjadi 1 per R dikali V ya. Lalu ditambah 0 ya. Kita rubah menjadi ini nih. Sehingga polanya menjadi Y sama dengan AX plus B. Ini X-nya AX plus B, di mana nanti Y-nya sama dengan I, X-nya sama dengan V, lalu A-nya adalah 1 per R, B-nya sama dengan 0 ya. Ini bentuk umum persamaan linear kan ini, B-nya sama dengan 0. Oke, nah di sini kita sudah ketahui bahwa rumus A-nya ini. Ini rumus A-nya, ini rumus B-nya. Di rumus A kita lihat kita butuh data XI kali YI. Lalu data N juga kita butuh N, XI kali YI. Lalu data XI, data YI, XI kuadrat ya. Nah, ini nanti kita buat tabelnya. Kita masukkan data X-nya. Kan tadi X-nya adalah V nih, 2, 4 sampai 10 ya. 2, 10. Lalu sampai ini nih. Lalu Y-nya 1 2 3 4 5 ini. Y-nya. Ya. Lalu berikutnya kita cari XI kali YI. X kali Y nih. 2 kali 1 sama dengan 2, 4 kali 2 sama dengan 8, 6 kali 3 sama 18 dan seterusnya. Ya, nih rumusnya. Lalu kita cari lagi X kuadrat karena di sini ada X kuadrat nih, yang ini nih. Nah, X-nya dikuadratkan, lalu kita summary nih. Yang ini semua summary ya, kita sum lalu nanti kita tahu yang ini adalah sigma X-nya, ini sigma Y, yang ini sigma X, yang ini 15 adalah sigma Y, 114 sigma X kali Y, yang ini 237 adalah sigma X kuadrat, sementara yang ini adalah N-nya ya, atau jumlah datanya. Nah, lalu kita cari nilai A-nya ya, pakai rumus ini nih, kita masukkan nilainya N ya, N dikali ini sigma 114, lalu dikurang 31 kali 15, lalu dibagi ini N 5 dikali 237 dikurang 31 dikuadratkan, dapatnya ini ya, ini rumusnya. Lalu yang B juga sama di sini ya, B-nya pakai rumus yang ini 1 per N, N-nya jumlah data ya, totalnya 5, lalu dikali sigma Y yang ini 15 dikurang A yang kita dapat tadi dikali sigma X, dapatnya ini, sehingga nanti kita dapat sebuah persamaan linear. Nih dia persamaan linear kita, ini persamaan linear kita. Nah, nanti dari sini kalau sudah dapat Y sama dengan ini ya, nah kita mau cari
Tadi kalau A itu sama dengan 1/R, berarti R-nya adalah 1/A kan? Nilai R-nya tadi sama dengan 1/A. Ya udah kita dapat nih. Sama dengan 1/A. Nah, ini nilai hambatannya. Satuannya ohm. Lalu kita mau cari nilai A-nya, nilai I-nya kalau V-nya 15 ya. I. Jika 15 saat V sama dengan 15 volt gitu ya. Sama dengan berapa I-nya ya? Berapa nilai I-nya? Nilai I-nya kita lihat, nilai I-nya, nah ini pakai ini, Y sama dengan ini, jadi sama dengan A-nya, A dikali 15 ditambah B. Nah, inilah arusnya ya. Kalau V-nya 15 volt, arusnya 7,125 ampere gitu ya. Jadi ini penjelasan singkat terkait dengan metode least square. Oke, saya rasa cukup dulu penjelasan saya terkait dengan metode least square ini. Nanti file Excelnya akan saya share juga ya di LMS. Terima kasih, selamat pagi semua.